Ya baik. Ini sudah ada jadi sayang. Ya mudah-mudahan Christmas jaringannya baik ya, bersahabat dengan kita. Ya salam mereka literasi, tetap semangat semuanya. Kita akan dengarkan bersama refleksi pembelajaran jarak jauh sepanjang kurang lebih 1 semester ya, hampir 1 semester. Nah pada kesempatan ini kita akan dengarkan bersama-sama pengalaman dari Christmas, mahasiswa dari Prodi Matematika. Disilakan sayang. Salam Merdeka Literasi. Praktik pembelajaran di rumah ini dilakukan sekolah universitas setelah penelitian. Keberhasilan pembelajaran di rumah ini tak bisa dipungkiri oleh dukungan infrastruktur teknologi seperti laptop, gawai, dan jaringan internet yang memadai. Hal inilah yang kemudian menjadi kendala sehingga tidak semua peserta didik, orang tua, dan para pengajar mampu menggunakannya dengan baik. Serta konsumsi paket data kuota internet memerlukan biaya lebih besar dari biasanya, sehingga bagi sebagian orang tua, hal ini menjadi suatu permasalahan. Para pengajar merasa kaget karena harus mengubah sistem silabus dan terus belajar secara cepat dan ketat. Siswa ataupun mahasiswa sering terlena karena mendapat tumpukan tugas selama belajar di rumah. Sementara orang tua siswa merasa stres ketika mendampingi proses pembelajaran dengan tugas-tugas, di samping harus memikirkan keberlangsungan hidup dan pekerjaan masing-masing di tengah krisis wabah pandemi COVID-19. Untuk dampak positif dari kuliah daring atau online ini yaitu kita bisa lebih bertanggung jawab untuk waktu karena kita harus mengatur jadwal dengan mandiri, dan apabila kita tidak disiplin dengan jadwal yang sudah ditentukan, maka konsekuensinya kita akan tertinggal perkuliahan online tersebut. Dan mahasiswa bisa melihat kembali materi-materi perkuliahan yang diajarkan karena dosen biasanya berupa modul atau PowerPoint yang dapat di-download. Materi dapat diakses oleh pelajar dimanapun dan kapanpun. Dengan pembelajaran daring, para pelajar dapat membuka materi dan mempelajarinya dengan mudah. Hal ini didukung oleh teknologi belajar online yang tidak memakan banyak waktu dan dapat membuat pelajar bisa mengembangkan diri pada hal lain. Dengan begitu, para pelajar tidak hanya sekedar belajar saja atau mencari ilmu saja, tapi bisa mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki. Untuk dampak negatif pembelajaran online, mahasiswa dalam kuliah daring ini banyak mengalami kurangnya konsentrasi belajar karena faktor dari lingkungan belajarnya yang bicara nyaman, seperti di kamar kos atau di rumah yang menciptakan kenyamanan yang cenderung membuat kita lebih memilih untuk bersantai atau tidur, dan kurangnya kondusif keadaan rumah yang membuat kita tidak fokus belajar. Pengalaman dari kakak tingkat yang saya dapat bahwa tugas kuliah daring atau online ini melebihi tugas kuliah offline. Dari sistem perkuliahan online ini banyak mengacaukan distribusi nilai yang telah ditetapkan sejak awal pertemuan, sehingga beberapa dosen harus merombak nilai untuk menyesuaikan keadaan saat itu. Dan kuliah online ini sangat tergantung pada internet dan kuota. Bila jaringan lambat dan susah sinyal, maka tunggal dan terganggu saat melakukan pembelajaran atau perkuliahan daring. Apalagi ketika pengumpulan tugas, begitu juga dengan kuis, sering menjadi kendala yang besar untuk mahasiswa dan sering terjadi keterlambatan dalam pengumpulan tugas. Manfaat pembelajaran daring. 1. Kapasitas belajar yang lebih banyak. Belajar secara daring akan memberi siswa kendali penuh atas pembelajaran mereka, dan siswa dapat bekerja dengan kecepatan mereka sendiri. Umumnya,
Siswa bekerja lebih cepat dan memperoleh informasi dengan kapasitas lebih besar. Inilah mengapa belajar daring dianggap lebih baik dilakukan dalam periode belajar yang lebih pendek daripada ketika di kelas agar anak tidak lelah. Kedua, membantu menjaga perilaku baik melalui interaksi sosial dengan guru maupun teman-temannya. Selain itu, sistem juga dapat menjaga sikap bertanggung jawab ketika diminta mengerjakan tugas-tugas dari guru. Hal itu diharapkan dapat menghindari si anak dari sikap malas dan acuh tak acuh selama pandemi panjang berlangsung. Ketiga, menjaga otak tetap berkembang. Dengan bersekolah secara daring, siswa akan melatih otaknya secara optimal dan terarah setiap hari serta tetap produktif menciptakan akar di sel otak sehingga intelijensi anak tetap berkembang sesuai dengan umurnya. Keempat, menjaga rutinitas anak tetap terjaga. Sama halnya dengan disiplin, anak memiliki jadwal atau rutinitas mereka setiap hari seperti waktu belajar, bermain, tidur, makan, memakai seragam, dan sebagainya. Dari tersebut, saran saya agar bisa efektif dalam pembelajaran daring. Yang pertama, cari tempat belajar yang nyaman. Pastikan bahwa kamu memilih tempat belajar yang nyaman. Ini adalah tips agar pembelajaran online tetap efektif dan menyenangkan paling penting. Seperti apa nyaman yang ideal itu? Tentunya hanya kamu sendiri yang bisa mengetahuinya. Ada yang nyaman belajar dengan mendengarkan musik, ada yang nyaman belajar di ruang yang kedap suara dan tenang, dan lain-lain. Carilah yang sesuai dengan selera kenyamanan kamu. Yang kedua, siapkan alat-alat belajar yang lengkap. Ini akan mengganggu dalam belajar. Kegiatan belajar mengajar berlangsung, siapkan buku, serta alat tulis penting lainnya. Oleh karena itu, sangat penting dalam mempersiapkan alat-alat belajar yang lengkap. Ini akan menjadi tips agar pembelajaran online tetap efektif dan menyenangkan seperti yang bisa kamu terapkan agar kenyamanan tetap terjaga. Yang ketiga, gunakan koneksi internet yang baik dan bisa diandalkan. Koneksi internet yang kurang bagus akan bisa memberikan dampak signifikan. Oleh karena itu, pastikan untuk memakai koneksi internet yang baik dan bisa diandalkan. Kamu bisa memilih internet dari hotspot ponsel atau internet dari wifi rumahan. Pastikan bahwa kamu sudah mengetahui performa dari internet tersebut. Yang keempat, jika perlu, sediakan cemilan secukupnya. Lapar terkadang bisa menjadi godaan yang mengganggu proses belajar. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyediakan cemilan secukupnya. Dengan hadirnya cemilan tersebut, maka akan mampu memberikan banyak keuntungan. Salah satunya adalah mencegah ngantuk dan juga mencegah fokus tetap prima. Kelima, simpan ponsel atau gawai atau apapun yang membuatmu gampang kehilangan fokus. Beberapa gangguan ini atau distraksi ini kebanyakan dari ponsel maupun gawai pintar yang ada saat ini. Jangan sampai kamu kehilangan fokus. Pastikan untuk kamu supaya bisa tetap fokus dalam jangka panjang. Yang keenam, gunakan headset jika diperlukan supaya fokus tetap terjaga. Hal terpenting lainnya dalam tips agar pembelajaran online tetap efektif dan menyenangkan yang juga perlu kamu terapkan adalah menjaga fokus supaya tetap siaga. Hal ini penting agar materi yang diterangkan bisa kamu serap dengan baik. Menggunakan headset adalah ide yang bagus agar terhindar dari segala distraksi dan fokus tetap terjaga dengan baik. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Christmas.